Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK PGRI 2 Wenang akan mempresentasikan tugas akhir prakerin di Universitas PGRI Madiun tentang implementasi Voice over Internet Protocol atau VoIP. Sebelumnya kami minta maaf atas keterlambatan pengerjaan tugas akhir prakerin di Unipma dikarenakan kesalahan kami sendiri dan juga situasi dan kondisi. Perkenalkan, nama saya Melika Risudamayanti. Saya Rizky Romadoni. Saya Fitri Lestari. Saya Rasim Azari Zeldi. Saya Arjun Bastian. Saya Pinky Topan Alawat. Saya Niken Kemalasari. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi jaringan Voice over Internet Protocol atau VoIP di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama di sini yang saya gunakan adalah sebuah router, sebuah switch, satu buah access point, satu buah IP phone, satu buah PC, satu buah laptop, satu buah home VoIP, satu buah analog phone, kemudian satu buah smartphone dan satu buah tablet. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing alat di sini. Yang pertama, router di sini berfungsi untuk memberikan layanan internet, mengatur IP klien dan memberikan layanan teleponi. Kemudian switch dan access point di sini berfungsi untuk menghubungkan antar klien. Bedanya switch menggunakan kabel dan access point menghubungkan secara wireless. Dan sisanya sebagai klien. Dan selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan layanan VoIP pada desain jaringan yang saya buat, apakah dapat terkoneksi atau tidak. Saya akan mencoba menghubungkan IP phone 0 dan PC 0. Di sini saya akan menghubungkan IP phone 0 dengan PC 0, apakah dapat terkoneksi menggunakan VoIP atau tidak. IP phone 0 memiliki nomor 111, sedangkan PC 0 memiliki nomor 333. Saya akan mencoba menghubungi PC 0. Seperti yang bisa dilihat, IP phone 0 dan PC 0 dapat terkoneksi dengan baik. Selanjutnya, saya akan mencoba menghubungkan laptop 0 dan analog phone 0. Laptop 0 memiliki nomor 444, sedangkan analog phone 0 memiliki nomor 222. Saya akan mencoba menghubungi analog phone 0 dengan nomor 222. Seperti yang bisa dilihat, analog phone 0 dan laptop 0 dapat terkoneksi menggunakan VoIP dengan baik. Kemudian untuk dua klien wireless yang sudah saya bikin, mohon maaf tidak dapat terkoneksi dengan baik menggunakan VoIP karena minimnya informasi tentang konfigurasi voice over wireless di internet. Dan ketika saya coba konfigurasi yang sama dengan konfigurasi secara LAN, tidak dapat terkoneksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang telah dijelaskan oleh Arjun Dwi Bastiani tadi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi Trickbox sebagai server VoIP. Untuk pengoperasian Trickbox-nya sendiri, saya menggunakan VMware Workstation sebagai servernya atau sebagai Trickbox-nya sebagai virtual server. Setelah melakukan penginstalan Trickbox pada VMware ini, saya selanjutnya mengkonfigurasi IP address dari Trickbox ini. Karena saya menggunakan virtual machine atau VMware ini, saya menggunakan jaringan bridge atau langsung direct dari WiFi dari laptop saya pada server ini. Selanjutnya saya akan memasukkan login password, yaitu root, dan selanjutnya masukkan password yang sudah saya install tadi. Sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan dengan menggunakan password root, yaitu 123TKJ.
123TKJ. Setelah masuk, kita ketikkan komen yaitu sys system min config min network. Setelah masuk bagian seperti ini, kita cek dahulu berapa IP laptop kita yang sudah terhubung kepada WiFi. Caranya, klik search bar, lalu buka CMD pada sistem operasi Windows yang sudah ada pada laptop. Lalu setelah terbuka, kita ketikkan IP config untuk mengetahui berapa IP dari laptop kita. Di sini sudah kita ketahui bahwa IP dari WiFi laptop kita yaitu 192.168.1.3, dan untuk gateway-nya sendiri atau IP internet atau router dari WiFi yaitu 192.168.1.1. Setelah kita ketahui IP gateway dan IP dari laptop kita, lalu kita konfigurasi di Trickbox tadi. Kita klik saja edit device, lalu enter. ETH0 Advanced Micro Devices, kita enter. Lalu kita setting seperti ini, atau saya akan mencontohkan lagi bagaimana cara men-settingnya. Kita hapus dulu. Sebelumnya pasti saat baru pertama kali menginstal, di sini use DHCP-nya pasti ada bintangnya. Ini untuk memudahkan IP server kita mendapatkan IP dari laptop. Tapi kali ini kita akan menggunakan static karena kita sudah mengetahui IP dari laptop dan WiFi yang ada di Trickbox ini. Kita klik tab, lalu kita masukkan IP yang satu jaringan dengan laptop kita. Jika tadi di laptop kita 192.168.1.3, maka kita akan cari IP lain selain 1.3. Kita akan coba 192.168.1.11. Lalu subnet smack-nya atau subnetnya yaitu 255.255.255.0. Untuk default IP gateway-nya, kita menggunakan default IP sama seperti laptop kita yaitu 192.168.1.1. Kita klik tab sampai bar OK aktif, enter. Lalu kita save. Kemudian kita edit DNS configuration-nya. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasinya. Primary DNS-nya kita menggunakan DNS Google yaitu 888. Lalu secondary DNS-nya kita menggunakan IP dari router atau dari WiFi yang kita gunakan pada laptop yaitu 192.168.1.1. Sama seperti tadi, kita klik OK. Kita save and quit. Setelah melakukan konfigurasi IP tadi, selanjutnya kita akan melakukan restart network, yaitu caranya dengan cara /etc/init.d/restart/network spasi restart. Untuk gunanya dari restart network ini adalah agar IP yang kita edit tadi atau yang kita konfigurasi tadi dapat terbaca oleh sistem Trickbox dan agar dapat terhubung ke jaringan yang sama seperti IP yang kita setting tadi. Setelah kita melakukan resetting pada network interface yang sudah kita edit tadi, kita akan melakukan pengujian dengan cara mengepingkan dari server Trickbox ini menuju PC kita. Apakah bisa? Kita coba. 1.3. Nah, di sini sukses. Lalu
kita akan coba ping dari laptop kita menuju server di virtual tadi, server VoIP yang di virtual tadi. Kita coba ping 192.168.1. Untuk host ID-nya yaitu .11 untuk server kita tadi. Dan di sini dari laptop dapat terhubung ke server tadi. Lalu kita akan coba ping apakah dari server dapat menerima internet, yaitu dengan cara ping gateway Wi-Fi yang terhubung pada laptop, yaitu dengan cara ping 192.168.1.1. Ini adalah IP dari router atau Wi-Fi. Kita enter, terhubung. Lalu kita akan coba masuk ke web config untuk Trackbox ini untuk menambahkan user extension atau nomor pada VoIP yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara kita masuk ke Google Chrome, lalu kita ketikkan IP dari server kita tadi, yaitu 192.168.1.11. Kita enter. Nah, di sini kita akan masuk menuju tampilan Trackbox. Ini artinya server yang kita buat tadi telah sukses dibuat. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke user mode, kita klik switch. Lalu untuk defaultnya sendiri, login defaultnya, nama penggunanya adalah main. Ini masih default atau asli dari bawaan Trackbox. Untuk sandinya sendiri adalah password. Kita enter. Kita tunggu karena kita menggunakan VirtualBox atau komputer virtual, maka hasilnya akan seperti ini, tergantung kecepatan dari internet yang kita gunakan. Setelah Trackbox muncul seperti ini, setelah kita masukkan user, admin, dan password tadi, kita klik saja X, lalu kita setting di PBX, menu PBX ini, lalu kita klik setting, kita tunggu, lalu kita menambahkan extension atau nomor atau host dari masing-masing klien, atau kita menambahkan klien lebih tepatnya. Nah, sebelumnya saya di sini sudah menambahkan beberapa klien untuk uji coba. Ada Mimin, Niken, Rizky, Fitri, Arjun, dan Pinky. Kita akan mencoba membuat baru untuk kita gunakan pada laptop ini, untuk membuat nomor atau extension pada laptop ini. Langkah pertama kita klik submit, lalu kita klik user extension. Ini adalah nomor yang akan kita berikan. Kita akan menggunakan nomor 1009. Untuk display name-nya sendiri, kita akan berikan nama desktop. Setelah itu kita akan setting secret. Kita isi saja sesuai dengan nomor user extension tadi, yaitu 1009. Setelah itu status kita enablekan, voicemail password kita samakan dengan user extension tadi 109. Lalu untuk VMware locator-nya kita enablekan, lalu kita centang semua box yang ada di sini. Setelah itu kita klik submit untuk menyimpan. Nah, di sini bisa kita lihat sudah tertulis desktop, artinya extension atau klien yang kita tambahkan sudah sukses. Tapi untuk menyimpan pada server, kita harus klik apply configuration, lalu klik continue with reload. Kita tunggu. Selanjutnya setelah selesai untuk pengujiannya sendiri, setelah continue with reload tadi, untuk
Untuk pengujinya sendiri atau mempraktekkan VoIP-nya sendiri akan dipraktekkan oleh Vinky menggunakan software yaitu Zoiper agar laptop kita dapat terhubung kepada HP atau klien VoIP yang lain. Selanjutnya saya di sini akan melakukan pengujian apakah VoIP yang saya buat dan teman-teman saya buat dapat terhubung melalui handphone dan melalui aplikasi yang ada di laptop. Untuk pertama, kita masukkan nomor desktop yang sudah kita buat di server Xbox, kita masukkan ke aplikasi Zoiper. Untuk nomornya sendiri kita kasih nomor 1009 untuk desktop, dan untuk passwordnya kita masukkan sama saja. Lalu kita login. Setelah login, kita masukkan IP server ini, IP server yang ada di aplikasi Xbox, kita masukkan ke Zoiper 192.168.1.11. Lalu kita next. Nah, untuk ini langsung kita skip saja. Ini untuk mengetes apakah kita sudah terhubung dan ini server yang kita buat sudah ditemukan di sini. Kita next saja. Dan setelah kita melakukan konfigurasi dari aplikasi Zoiper di laptop, sekarang kita masuk ke handphone yang sudah ada aplikasi Zoipernya untuk menghubungkan akun dari handphone ke laptop. Dan kita masukkan nomor kita yang ada di aplikasi Xbox tadi. Kita masukkan, saya Vinky, nomornya 1006, passwordnya sama. Ini sama seperti langkah tadi yang kita tuliskan tadi, 92.168.1.11. Kita next, kita skip saja. Nah, ini sama seperti tadi yang di laptop, kita finish. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian VoIP dari handphone ke laptop. Lalu kita telepon saja dari nomor HP ke nomor laptop yang sudah kita setting tadi. Kita masukkan nomor desktop. Nomor desktopnya 1009. Nah, kita telepon saja. Apakah terhubung? Nah, dan terhubung sudah. Setelah kita melakukan pengujian dari HP ke laptop, selanjutnya kita coba laptop ke HP. Untuk nomornya di sini kita pakai 1006. Ini nomor yang ada di HP. Kita dial, maka nah, dan ini di HP sudah masuk ya, kita transfer saja. Setelah itu sudah sukses terhubung, kita akhiri saja di sini. Yuk. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disampaikan bahwa VoIP adalah teknologi yang menjadikan media informasi untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Kualitas suara VoIP dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu kapasitas bandwidth, tingkat hilang paket, dan waktu tunda yang terjadi di dalam jaringan kapasitas. Untuk membuat jaringan VoIP, kita juga menggunakan jaringan yang sama dan satu aplikasi yang sama seperti Xlab, Zoiper, dan lain-lain. Sekian dari presentasi tugas akhir dari kami. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga minta maaf atas keterlambatan pengumpulan dan pengerjaan tugas yang telah kami kerjakan. Sekian.